Dan sekali lagi saya katakan, kalau memang X-Gym ini milik Yusuf Mansur, maka ke depan kita akan ikut memboikot X-Gym, Bebek Selamat, Warung Steak and Shake, dan juga Dako, teman-teman. Saya sekali lagi katakan tidak akan membiarkan Yusuf Mansur tidur nyenyak, sementara para korban sampai hari ini masih menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Walid dari Thoibah TV. Selain Warung Steak, apakah X-Gym juga punya Yusuf Mansur? Ini dirilis pada 25 Oktober 2024 kemarin, teman-teman. Bagaimana perkembangan laporan Zaini Mustafa ke Bares Krim Polri terkait investasi batubara yang dilakukan oleh Yusuf Mansur setelah 2 tahun laporan itu dibuat? Selain Warung Steak and Shake dan Bebek Selamat, apakah X-Gym, sebuah usaha fitness center, juga milik Yusuf Mansur? Yang jelas Jody Broto Suseno ini beberapa kali mengiklankan X-Gym ini ya teman-teman, di beberapa wawancara dia, dan itu bisa teman-teman cek di YouTube, teman-teman masih ada videonya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah X-Gym ini juga milik Yusuf Mansur? Apakah X-Gym ini juga termasuk usaha atau bisnis yang dikembangkan oleh Yusuf Mansur bersama Jody Broto Suseno? Ini menjadi tanda tanya besar, dan kuat kecurigaan saya mengarah ke sana, teman-teman. Memang diduga kuat X-Gym ini juga termasuk bagian dari bisnis Yusuf Mansur, selain Bebek Selamat dan Warung Steak and Shake yang dia garap atau yang dia kembangkan bersama Yusuf Mansur, teman-teman. Tentunya, kalau memang itu benar adanya, maka ke depan akan kami suarakan dan akan kami kembangkan untuk ikut memboikot X-Gym ini, teman-teman. Saya tidak akan membiarkan Yusuf Mansur tidur nyenyak, sementara para korban tidak bisa tidur nyenyak karena hak-hak mereka belum ada di tangan mereka. Yusuf Mansur, sampai hari ini saya belum melihat itikat dari dia untuk kemudian berupaya menyelesaikan masalah ini, teman-teman. Belum ada saya lihat sampai hari ini. Yang ada seolah-olah apa yang dilakukan, apa yang ditampilkan di media sosial pribadinya, yang saya pantau selama ini, yaitu Instagram, Twitter, dan yang lain-lain, seolah-olah Yusuf Mansur ini tidak punya masalah gitu. Padahal kan menurut saya ini tidak bijak, teman-teman. Sangat tidak bijak dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu. Jejak digitalnya banyak, teman-teman. Ini semua bertentangan, teman-teman. Yusuf Mansur dulu sering menyarankan orang untuk berbagi, sering menyuruh orang, memotivasi orang untuk menyedekahkan hartanya, bahkan semuanya. Tapi kenapa hari ini, ketika kemudian muncul korban-korban yang menuntut hak mereka, Yusuf Mansur diam dan cuek, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal bisnis dia terus berkembang. Omsetnya miliaran per bulan, teman-teman. Mengembalikan hak-hak para korban adalah hal kecil bagi Yusuf Mansur. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yusuf Mansur niat mengembalikan hak mereka atau tidak? Makanya dalam lagu yang saya buat kemarin, ada lirik yang mengatakan bahwa, ada lirik yang berbunyi seperti ini, nyuruh orang sedekah tapi dianya pelitnya minta ampun. Karena bagi saya itu memang kenyataan yang terjadi, teman-teman. Mari kita simak penuturan dari Pak Darso Arif dan juga wawancaranya dengan Pak Zaini Mustafa, teman-teman, dari channel YouTube Thoibah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thoibah TV di hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Zaini Mustafa, selain dia telah memperdatakan Yusuf Mansur soal investasi batubara tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dia juga menjadi kuasa hukum dari korban investasi batubara itu yang kemudian memperdatakan Yusuf Mansur dan teman-temannya. Zaini Mustafa juga mencoba membawa masalah ini ke jalur pidana. 2 tahun yang lalu, Zaini Mustafa sudah melabuhkan laporan dia di Bares Krim Polri terkait masalah ini. 2 tahun telah berlalu, bagaimana perkembangan dari laporan Zaini Mustafa tersebut? Nanti pada video berikut ini kita dengarkan sama-sama perkembangannya dari dialog saya bersama Zaini Mustafa yang saya rekam pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dari halaman Mabes Polri Jakarta. Yang berikut, saudara-saudara,
Pada video terdahulu yang berjudul Yusuf Mansur dan Badut Syariah, itu terbaca dari kaos yang dipakai oleh Yusuf Mansur. Itu di kaosnya tertulis atau tergambar X Gym atau Gymnasium X, sebuah fitness center yang kita tahu. Saya kemudian teringat, saya pernah melihat X Gym ini di mana gitu. Barulah saya teringat bahwa X Gym ini itu berada satu kompleks atau berada berdekatan dalam sebuah lokasi di Cibinong bersama dengan warung Steak and Shake. Jadi di Jalan Tegar Beriman itu ada warung Steak and Shake, kemudian di sampingnya dalam sebuah lokasi yang sama itu berdiri X Gym ini. Juga ternyata di Depok, tepatnya di Jalan Akses UI, di seberangnya Brimob, markas Brimob, itu berdiri warung Steak and Shake, juga Bebek Selamat. Dan ternyata juga kedua warung itu, kedua rumah makan itu berada dalam sebuah lokasi bersama X Gym ini. Saudara-saudara, hari Rabu yang kemarin tanggal 23, setelah dengan Jenny Mustafa, saya kebetulan punya sebuah kepentingan di Cimanggis. Saya kemudian melipir ke warung Steak and Shake ini. Di situ berada dalam satu lokasi Bebek Selamat dan X Gym ini. Saudara-saudara, bolehlah kita menduga setelah melihat kaos yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu, tak salah jika kita menduga bahwa X Gym ini juga sebuah usaha fitness center yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Karena Yusuf Mansur selama ini telah memproklamirkan bahwa dia punya bisnis kuliner bernama warung Steak and Shake, juga Bebek Selamat. Apakah lagi ini X Gym berada dalam sebuah lokasi bersama kedua rumah makan tersebut. Ditambah lagi dengan kaos yang Yusuf Mansur pakai bertuliskan X Gym. Hari Jumat saya bertandang ke X Gym dan saya bertanya kepada hari Rabu tanggal 23 saya bertandang ke X Gym dan saya bertanya kepada karyawan di situ, apakah X Gym ini berada dalam sebuah grup usaha dengan Bebek Selamat dan warung Steak and Shake? Apakah X Gym ini juga dimiliki oleh Yusuf Mansur? Tentu saja para karyawan di sana tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya itu. Mudah-mudahan Yusuf Mansur pada kesempatan-kesempatan setelah video saya ini tayang, dia bisa memberikan klarifikasi terkait dengan bisnis dia yang bernama X Gym itu, sebuah bisnis fitness center. Semoga video saya ini bermanfaat dan kita bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenny Mustafa, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 di halaman Mabes Polri terkait laporan Pak Jenny ya, beberapa 2 tahun lebih yang lalu ya Pak. Ya. Nah, perkembangannya bagaimana dan hari ini ada apa yang mau dilaporkan ke kita semua? Silakan Pak Jenny. Ya, baik. Jadi hampir 2 tahun setengah yang lalu saya itu bikin pengaduan masyarakat. Ya. Berkaitan dengan investasi batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Ya. Nah, kemudian kurang lebih 1 atau 2 bulan itu mendapat tanggapan dari Mabes Polri, kemudian dibuatlah laporan. Ya. Nah, perkaranya berjalan, namun pelan begitu ya. Lambat ya Pak. Lambat ya, artinya lambat karena ini waktunya sudah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun 4 bulan, makanya artinya sudah 28 bulan tapi belum ada perkembangan yang mengarah ke penyelidikan. Ya. Makanya saya meminta berkirim surat ke Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian ke Kadif Propam. Apa isinya itu Pak? Intinya saya minta bahwa apa yang saya adukan, apa yang saya laporkan itu segera ditindaklanjuti. Ya. Gitu.
sehingga jelas permasalahan hukumnya jelas gitu. Iya. Pak Jenny, yang paling terakhir apa yang dilakukan polisi berkaitan dengan laporan Pak Jenny ini, Pak? Sekitar bulan Juni ya 2024 kemarin saya diminta untuk datang ke Mabes Polri, kemudian diambil keterangan saya selaku Pandumas ya, orang yang mengadukan. Bulan Juni ya, Pak? Bulan Juni. Namun dari bulan Juni sampai dengan detik saya datang ke Mabes Polri, kemudian saya bersurat ini belum ada panggilan dan belum ada pemberitahuan. Biasanya kan ada SP2HP. Ini sama sekali nggak ada SP2HP-nya. Karena ini tidak ada panggilan dan tidak ada pemberitahuan, sehingga agar perkara ini tidak berhenti di situ saja atau dipendam begitu saja, sehingga saya minta kepada yang terhormat Bapak Kapolri Bapak Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Itwasum, kemudian Kadipropam untuk untuk menuntaskan perkara ini. Ke Kadipropam itu untuk supaya mereka kan pengawasan ya. Jadi Kapolri, Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian Kadipropam itu kan pengawasan terhadap perkara-perkara yang sedang berjalan. Oh gitu ya. Jadi biar perkara ini juga berjalan sebagaimana mestinya, kami selaku masyarakat itu mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Karena ini kan berkaitan dengan investasi batu bara ini, itu kan menyangkut banyak orang, artinya umum lah begitu, karena kurang lebih ada 250 korban. Pak Jenny, lambatnya proses penyelidikan ini, apa yang terbersih dalam hati Pak Jenny? Saya tidak tahu, makanya saya tidak tahu kenapa ini perkara menjadi lambat, saya tidak tahu, makanya saya minta kepada yaitu tadi kepada Bapak Kapolri, kemudian Wakapolri, kemudian Irwasum, kemudian Kadipropam untuk mengawal perkara ini. Ada kecurigaan diintervensi oleh pihak Yusuf Mansur nggak, Pak Jenny? Karena ini perkaranya lama ya, kita bisa berandai-andai saja berandai-andai saja. Tetapi saya masih berkeyakinan bahwa Mabes Polri dan jajaran Mabes Polri dan bawahannya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan perkara tersebut. Di sisi lain kita bisa berasumsi kalau misalkan seperti ini, kita bisa beropini bahwa mungkin Polri ada intervensi dari Yusuf Mansur. Tapi di sisi lain saya juga berpikir, masa sih sekelas dan sebesar Polri bisa diintervensi oleh seorang Yusuf Mansur? Kan nggak mungkin gitu. Saya masih bisa berpikiran positif, mungkin ini tugas polisi terlalu banyak dan menumpuk sehingga ini terkesan lambat, teman-teman. Tapi tolonglah untuk kepolisian agar serius, karena ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, bahwa ini bukan semata-mata kasus Pak Zaini saja. Ada ratusan orang di belakang Pak Zaini yang mengantri untuk kemudian mengusut kasus ini, melaporkan kasus ini, agar kemudian ini kasus segera selesai dan hak-hak para korban terselesaikan, teman-teman. Karena terus terang saja seperti yang saya katakan di video kemarin, yang berjudul pesan kepada Bapak Prabowo agar kemudian memberi perhatian terhadap kasus Yusuf Mansur ini, bahwa memang Yusuf Mansur ini harusnya menjadi perhatian, karena ada orang-orang yang menuntut haknya, dan bukan satu dua orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, teman-teman. Hari ini kita berbicara batu bara, belum Hotel City, belum tabung tanah, Paitren, Umroh Merdeka. Paitren itu ada gaji-gaji karyawan yang belum dibayarkan loh, teman-teman, yang saya tidak tahu hari ini kemana rimbanya gitu. Pak Zaini tentu hanya manusia biasa yang tidak mungkin bisa mengurus semuanya secara detail, teman-teman. Walaupun memang sempat diurus oleh Pak Zaini, 14 karyawan ini sempat dimediasi oleh Disnaker. Tapi tolonglah untuk pihak-pihak berwenang yang punya kuasa, yang punya wewenang untuk bisa sebenarnya menyelesaikan masalah ini, turun tanganlah, gunakanlah jabatan Anda gitu. Gunakanlah jabatan Anda untuk mendapatkan pahala. Saya yakin sekali ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, karena begitu banyaknya orang yang merasa dirugikan, teman-teman. Begitu banyak orang yang merasa haknya diambil gitu. Jadi sudah seharusnya ini mendapat perhatian penuh, teman-teman. Saya berterima kasih kepada orang-orang baik yang sampai hari ini masih memperhatikan kasus ini, masih mensupport kasus-kasus ini. Karena ini demi kebaikan umat, demi kemaslahatan umat. Akan banyak umat yang kecewa
kalau kasus ini pada akhirnya tidak selesai, teman-teman, atau minimal kasus ini memang lambat. Bayangkan teman-teman, ada bahkan korban yang sudah meninggal. Bagaimana itu? Bagaimana kita melihat ini gitu? Lantas kemudian kita hanya berpangku tangan, hanya duduk-duduk saja, santai-santai saja. Tidak mungkin kita biarkan, teman-teman. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ditegakkan di muka bumi ini. Itulah mengapa alasan Islam ini ada gitu. Keadilan bagi semua gitu. Keadilan bagi semua. Tidak melulu hanya tentang berceramah di masjid saja, tidak, teman-teman. Tapi bagaimana ceritanya kita memperjuangkan hak-hak yang seharusnya ada di tangan yang tepat, di tangan yang memang semestinya dia punya hak untuk itu. Maka ketika ada korban yang mengeluh, mengadukan tentang haknya, maka kita bantu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya harap kepada Bapak Kepolisian yang punya wewenang, yang punya kuasa, tolonglah untuk menaruh perhatian lebih terhadap kasus ini. Karena terus terang banyak korban yang berharap agar haknya dikembalikan, teman-teman. Kan perkara ini mudah dan gampang sebenarnya. Begitu ya Pak? Iya. Nah, mungkin Pak Jeni rasa ada tekanan-tekanan juga kepada tekanan politik, maksudnya kepada Ya. para penyidik atau gimana Pak? Saya tidak mau berandai-andai, Iya. tetapi saya semaksimal mungkin akan berjuang dan menyampaikan keterlambatan ini kepada atasan yang melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Iya, ya. Iya. Pak, sebenarnya selain Pak Jeni dipanggil pada bulan Juni yang lalu dimintai keterangan, ada lagi nggak atau pihak yang lain yang Pak Jeni tahu sudah dimintai keterangannya sama penyidik? Informasi yang saya dapat setelah saya memberikan tambahan terhadap keterangan saya itu, Ya. informasinya para pihak yang terkait ya, yang terlapor dalam hal ini Yusuf Mansur dan kawan-kawan akan segera dipanggil lagi untuk memberikan keterangan. Artinya mereka sudah pernah dipanggil gitu Pak? Ya. Yang Kalau menurut keterangan dari SP2HP yang pertama, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu sudah pernah dipanggil tapi tidak hadir. Yo. Oleh karena itu, setelah saya memberikan keterangan lagi akan dipanggil. Iya. Nah, namun sampai dengan saat ini saya belum tahu kejelasan apakah sudah dipanggil atau belum, itu aja. Pak Jeni, selain surat yang Pak Jeni sampaikan hari ini, ada pihak dari Polri, pihak lain nggak yang Pak Jeni temui untuk mendiskusikan kasus ini, Pak? Tidak. Jadi saya ketika perkaranya agak tersendat menurut Ya. hemat saya yakin dan percaya bahwa atasan daripada para penyidik Ya. para penyidik atau yang memeriksa perkara ini akan segera menindaklanjuti surat saya tersebut sesuai dengan keluhan masyarakat saya. Ya. Kebetulan saya sebagai pengacara Ya. jadi tahu proses dan prosedurnya, sehingga ketika ada keterlambatan lamanya waktu sehingga saya bersurat Ya. kepada atasannya. Suratnya mana Pak? Oh, Ditunjukkan. ada Pak? suratnya. Ya. Ini tanda terimanya ya. Ya. Oh iya. Ya. Kemudian ini suratnya, Pak. Oh iya. Banyak kayak dikirimi Pak Jaya? Iya, ada 4. Ya. Kemudian tembusannya ada kepada Presiden, Oh. kemudian Ketua DPR, Ya. kemudian Komisi 3 DPR RI. Ya, mudah-mudahan cepat diperhatikan oleh Baik. Kapolri ya Pak. Baik. Oke Pak Jeni, kita berkabar terus ya Pak. Baik, Kasus baik. ini ya Pak. Baik. Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 di Jalan Akses UI seberang Brimob, depannya warung Selamat, tengahnya warung Steve, Gim. Di ketiga tempat usaha ini kita tahu sebagai Slamet dan warung Steve ini, sementara kita yakini punya Yusuf Mansur termasuk lahannya dan ex-gym juga berdampingan dengan warung Steve and Ship yang berada di Jalan Tegar Beriman Cibinong. Jadi bisa jadi ketiga usaha ini adalah milik Yusuf Mansur. Terima kasih.
Ya, berdasarkan video Pak Darso ini saya yakin betul bahwa kemungkinan besar memang X-Gym ini bagian dari milik Yusuf Mansur juga, teman-teman. Karena seperti yang ditunjukkan oleh Pak Darso tadi, Yusuf Mansur sempat memakai kaos X-Gym, dan ini memang bagian dari warung grup, yaitu Bebek Selamat, Warung Stick and Shake, dan juga X-Gym ini, teman-teman. Maka besar kemungkinan bahwa X-Gym ini juga dikelola oleh Yusuf Mansur. Tentu bekerja sama dengan Jody Broto Suseno dan beberapa investor lainnya, teman-teman. Diduga kuat. Maka ke depan kita akan melihat perkembangannya. Dan kalau memang ini betul juga bagian dari milik usaha Yusuf Mansur, maka akan ikut kami boikot, teman-teman. Mohon maaf. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan membiarkan Yusuf Mansur tidur nyenyak. Sementara para korban sampai hari ini tidak bisa tidur nyenyak memikirkan haknya yang belum kembali, teman-teman. Duit 10 juta, ratusan juta, bahkan miliar, ini hak mereka, teman-teman, yang harus kembali ke tangannya. Dan bahkan memperjuangkan hak kita itu bukankah adalah sebuah jihad, teman-teman? Maka membantu mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman. Saya tidak hanya akan berbicara sesederhana itu tentang Islam, bahwa hanya berceramah di masjid, kajian. Karena ada yang kritik channel saya, katanya saya Islam tapi kok kritik Yusuf Mansur dan segala macam. Saya mengkritisi Yusuf Mansur tidak lain dan tidak bukan, tujuan saya adalah agar hak-hak para korban terselesaikan, teman-teman. Dan saya yakin betul bahwa ini adalah perjuangan. Inilah yang Islam inginkan, teman-teman. Bukan hanya sekedar berceramah di masjid, itu penting. Tapi memperjuangkan hak umat, bagi saya ini lebih penting. Lebih penting. Karena jangan sampai mereka kecewa, apalagi tidak ada yang perhatikan mereka. Tidak ada yang perhatian terhadap mereka. Tidak ada yang menaruh perhatian lebih terhadap kasus-kasus mereka. Sudah kita bantu dan sudah kita share beberapa tahun belakangan ini. Kasusnya, walaupun berjalan, bagi saya ini terkesan lambat. Alhamdulillah 2 kasus kemarin untuk batubara dimenangkan oleh para penggugat. Tapi saya masih mengatakan bahwa ini kasusnya terkesan lambat. Teman-teman. Bagaimana kalau kita berpikir atau kita bayangkan kalau kasus ini mereka urus sendiri, teman-teman? Bagaimana? Nggak akan bisa, teman-teman. Nama Yusuf Mansur bukan nama kecil. Jadi butuh perhatian dari orang-orang yang memang punya kuasa, punya kemampuan untuk mengurusi kasus ini, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman tidak berputus asa, kita terus berjuang. Dan sekali lagi saya katakan, kalau memang X-Gym ini milik Yusuf Mansur, maka ke depan kita akan ikut memboikot X-Gym, Bebek Selamat, Warung Stick and Shake, dan juga Daku, teman-teman. Saya sekali lagi katakan tidak akan membiarkan Yusuf Mansur tidur nyenyak, sementara para korban sampai hari ini masih menangis. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Stick. Ya udah kita boykot sekalian biar stack. Boykot Warung Stick. Boykot Warung Stick. Boykot Warung Stick. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Stick. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot Warung Stick.
Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program moya CD kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.